Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madinah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dalam kajian yang setelah biasa kita lakukan dan kita sampaikan. Insya Allah di kesempatan ini kita kembali untuk tadabbur atau menghayati sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bahwa pada diri manusia itu terdapat nafsu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an di surah As-Sam ayat yang ke-7, 8, 9 dan 10. Di mana Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa-jiwa yang telah disempurnakan. Kemudian Allah anugerahkan kepada jiwa-jiwa yang telah disempurnakan itu fujuraha wa taqwaha, kefajiran dan ketakwaan. Nah, berarti dengan demikian bisa kita kesimpulkan ada dua karakter yang bertolak belakang pada jiwa manusia yang sesungguhnya telah Allah sempurnakan. Maka jiwa yang bertolak belakang itu adalah jiwa fajir, jiwa yang cenderung untuk berbuat kedurhakaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada jiwa takwa, tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ketika jiwa orang dikuasai dengan kefajiran, kefujuran, maka peluangnya kecil sekali dia akan melakukan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Lantaran dirinya itu sudah dikuasai dengan kefajiran. Begitu pula sebaliknya. Ketika orang selalu menjalankan ketakwaan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecil sekali peluangnya dia untuk melakukan kefajiran, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka pasti jelas sekali apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kefajiran, ketakwaan inilah dua karakter yang bertolak belakang yang ada pada diri manusia. Maka pantas kalau kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang-orang yang menjaga jiwanya itu dengan ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa mendengar taat apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika jiwanya itu dikuasai dengan kefajiran, wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugilah seseorang yang jiwanya itu dikotori dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka kalau kita rangkum secara rinci garis besar yang ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan tingkatan-tingkatan atau kualitas nafsu yang ada pada diri manusia itu sendiri. Yang kefajiran itu, jiwa fujuroha itu ada yang disebut dengan kualitas nafsu yang sangat rendah, yang kita kenal dengan nafsul amarah. Di mana nafsu amarah ini nafsu yang cenderung mendorong, menggiring seorang untuk selalu berbuat kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Sehingga hatinya itu sudah terkunci mati. Tidak ada keinginan untuk berbuat baik, tidak ada keinginan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu Allah menyatakan inna nafsa su la amartu bisu. Sebenarnya nafsu amarah adalah nafsu yang senantiasa mendorong kepada keburukan. Nah, dengan demikian maka pantas nafsu amarah ini nafsu yang tingkatannya paling rendah sekali. Saking rendahnya sampai terancam oleh Al-Quran di surah At-Tin ayat kelima, summa radadnahu asfala safilin. Tentu tempat kembalinya adalah tempat yang sangat rendah sekali, asfala safilin, yaitu neraka. Nah, oleh karena itulah maka jiwa yang sudah sempurnakan kemudian memiliki karakter yang bertolak belakang, terutama sekali yang kefajiran tadi, yang paling rendah kualitas nafsu yang disebut dengan amarah. Kemudian yang kedua, tingkatan yang keduanya yang disebut dengan nafsu musawwalah. Musawwalah, nafsu yang cenderung dia ikut-ikutan tergantung siapa yang bawa, siapa yang mengajak.
Ajakan kebaikan, dia akan ikut kebaikan. Ajakan keburukan, dia akan keburukan. Artinya dia tidak punya pendirian untuk menentukan sikap apakah mengambil yang baik atau tapi tidak seperti itu. Dia tergantung siapa yang ngajak. Ini adalah nafsu musawalah. Nah, ini jelas termasuk kriteria kepada jiwa yang fujuroha. Kemudian berbeda dengan kualitas nafsu yang lainnya yang disebut dengan jiwa yang takwa, yang selalu tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada kualitas nafsu yang kita kenal. Minimalnya adalah mulawamah atau lawamah. Di mana sederhananya boleh digambarkan bahwa lawamah itu orang yang sudah punya keinginan yang kuat untuk taat dan patuh kepada Allah. Tetapi pada saat dia akan melaksanakan ketaatannya itu, dia selalu berhadapan dengan ujian terlebih dahulu antara iya dan tidak melanjutkan kebaikannya itu. Tapi tetap ujung-ujungnya dia tetap melaksanakan kebaikan. Misal ketika orang akan memasukkan kenceleng di masjid, lalu dia katakan masukkan, jangan masukkan, selalu ditimbang-timbang. Tapi dia sudah ada niat ingin memasukkan sebelumnya ke dalam kencing itu, tapi ketika akan masukkan selalu ada ujian, ada tantangan untuk tidak. Tapi akhirnya dia tetap aja memasukkannya. Inilah yang disebut dengan lawamah. Dan yang paling luar biasa, puncak dari kualitas nafsu yang masuk kepada takwa tadi adalah bisa kita sebut dengan nafsul mutmainnah. Di mana nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang sudah teguh, tenang, lurus, tidak akan pernah berubah. Saking tidak berubahnya, maka panggilannya pun khusus oleh Allah di dalam Al-Quran, diisyaratkan dalam surah Al-Fajr. Secara khusus Allah panggil, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, tentram. Karena ketenangan itu dibuktikan karena taat dan patuhnya kepada Allah. Dia sudah tidak goyah, dia sudah tidak resah, tidak gelisah. Meskipun ujian datang dari sana kemari, tapi karena yakin dan pancetnya dalam hati keteguhan kepada Allah dalam mengimani dan menjalankan ketaatan, maka dia selalu menjalankan itu. Maka pantas sebutnya mutmainnah, tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berpulanglah kalian kepada Rabbmu. Allah ridho, apalagi kalian ridho, pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah beserta hamba-hambaku. Artinya karena Allah ridho bahwa kamu sudah cukup dengan berlama-lama di dunia, udah pulang saja. Aku ridho kamu pulang. Tentu hambanya pun ridho. Fadkhuli fi ibadi, engkau masuk beserta hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku, kata Allah. Dengan demikian, sahabat Madinah TV, sesungguhnya Allah sudah menyempurnakan jiwa. Tapi ingat, pada diri kita ini ada dua karakter yang selalu bertolak belakang antara taat dan maksiat. Ketaatan puncaknya adalah memiliki kualitas nafsul mutmainnah, sedangkan kemaksiatan puncaknya adalah nafsul amarah. Karena itulah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga, memelihara kualitas nafsul mutmainnah, sehingga kita termasuk orang yang dipanggil secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan dengan hamba-hamba Allah di surganya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala hilaf dan kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.